Hai, selamat datang di video High Learning Models. Di sini nanti kita akan membahas tentang model-model pembelajaran yang menarik. Let's check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo calon guru, oke, pada sesi hari ini kita akan belajar tentang model-model pembelajaran yang efektif. Nah, ini bisa kalian gunakan ketika mengajar di kelas, kemudian ternyata peserta didiknya bosan. Selain itu, kita sebenarnya tidak selalu terpaku pada, oh nanti peserta didiknya bosan. Tapi ketika memang kita langsung ingin menerapkan suatu model, it's okay, itu tidak apa-apa. Tergantung nanti apa sih materi yang akan kita ajarkan, karena tidak semua model-model pembelajaran itu bisa cocok diterapkan ke materi A, B, maupun C. Kita harus melihat apakah kira-kira itu benar-benar cocok kita terapkan seperti itu. Oke, let's check it out. Oke, untuk yang model pembelajaran pertama ini adalah model pembelajaran examples, non-examples, alias contoh dan yang bukan contoh. Seperti itu. Nah, ini di sini contoh bisa teman-teman dapatkan dari kasus, gambar, semacamnya itu bisa, dari artikel juga bisa, dari laporan keuangan juga bisa. Seperti itu. Nah, untuk examples dan non-examples ini misalnya saya contohkan ketika teman-teman misalnya mengajar aset tetap dan juga aset lancar, nanti teman-teman bisa memberikan contoh akun mana saja yang masuk aset tetap, akun mana saja yang masuk aset lancar, dan begitu pula sebaliknya. Nah, untuk langkah-langkahnya di sini ada 7 langkah-langkah. Yang pertama adalah guru mempersiapkan gambar-gambar, materi, ataupun artikel sesuai dengan tujuan pembelajaran. Seperti itu. Kalau misal hari ini tujuan pembelajarannya teman-teman menjelaskan akun-akun, gitu. Akun-akun yang dimana letaknya ada di Aktifam. Maka dari itu teman-teman harus mempersiapkan akun mana saja yang masuk ke dalam contoh Aktiva dan juga bukan contoh Aktiva. Kemudian yang selanjutnya adalah guru menempelkan gambar ataupun artikel ataupun apapun di papan ataupun ditayangkan melalui OHP. Bisa juga nggak dengan OHP, tapi dengan kecanggihan teknologi sekarang kita bisa menampilkan lewat slide ataupun memakai media-media pembelajaran yang lain. Ini sangat kondisional. Kemudian untuk yang ketiga, guru memberikan petunjuk dan memberi kesempatan pada peserta didik untuk memperhatikan atau menganalisa gambar. Sekali lagi di sini saya jelaskan tidak harus gambar, bisa laporan keuangan ataupun clipping dari koran, terserah nanti sesuai dengan materi yang akan kita ajarkan. Kemudian yang langkah-langkah keempat adalah melalui diskusi kelompok 2-3 orang peserta didik. Nah, ini juga kondisional, tergantung. Nanti kalian bisa memilih kira-kira berapa sih efektifnya gitu. Kalau misalnya satu kelompok 7 orang itu saya rasa nggak efektif, terlalu banyak. Kemudian nanti hasil dari diskusi, dari analisa gambar, artikel ataupun lain bisa dicatat pada kertas ataupun bisa dicatat pada laptop, terserah. Kemudian yang untuk langkah-langkah kelima, setiap kelompok diberi kesempatan untuk membacakan hasil diskusinya. Nah, ini saya rasa cukup perwakilan satu saja setiap kelompok itu sudah cukup. Kemudian untuk yang langkah-langkah keenam, nanti mulai dari komentar, hasil diskusi peserta didik, dan juga guru nanti mulai menjelaskan materi sesuai tujuan. Jadi kita tidak melepas peserta didik begitu saja, tapi nanti kita tetap harus memberikan istilahnya kejelasan ataupun meluruskan sebenarnya seperti ini, seperti itu. Kemudian yang terakhir kesimpulan. Nah, kesimpulan ini ada 2, nanti bisa didapat dari hasil diskusi peserta didiknya dan juga dari kita sebagai seorang guru. Nah, apakah langkah-langkah yang ada di model-model ini harus seperti ini? Tidak. Bisa kita sesuaikan dengan kondisi yang memang terjadi pada saat itu. Oke, kita lanjut. Nah, untuk model pembelajaran yang selanjutnya yang akan saya jelaskan di sini model pembelajaran picture and picture, yaitu gambar dan gambar. Nah, ini langkah-langkahnya juga sama seperti yang
model pembelajaran yang pertama tadi seperti example dan non-example ini ada 7. Nah, untuk langkah-langkah yang pertama di sini adalah guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai gitu. Selain itu juga menyampaikan tujuan pembelajaran ya. Kemudian menyajikan materi sebagai pengantar. Jadi sebelum kita memberikan tugas ataupun memberikan istilahnya game berupa model ini kepada peserta didik, kita harus menyajikan materi dulu sebagai pengantar. Ketika kita mau mengajarkan contoh misalnya persamaan dasar akuntansi, maka dari itu awalnya kita harus menjelaskan dulu bagaimana sih sebenarnya konsep dasar persamaan dasar akuntansi, apa saja yang akan dimasukkan di situ, apa saja akun-akun yang nanti di debit ataupun di kredit seperti itu. Kemudian yang untuk langkah-langkah ketiga, guru menunjukkan, memperlihatkan gambar-gambar kegiatan berkaitan dengan materi seperti itu. Nah, ini nanti untuk langkah-langkah ini bisa kondisional teman-teman, karena tidak semua materi itu bisa kita bermain dengan gambar gitu. Bisa juga dengan analisa misalnya laporan keuangan ataupun lain-lain. Kemudian yang keempat, guru menunjuk ataupun memanggil peserta didik secara bergantian untuk memasang dan mengurutkan gambar-gambar menjadi urutan yang logis. Nah, ini misalnya kalau di sini kita belajar tentang penomoran akun, otomatis langkah-langkah di sini ataupun model pembelajaran ini sangat cocok kita gunakan untuk materi tersebut, teman-teman. Nah, untuk yang kelima, guru menanyakan alasan ataupun dasar pemikiran kenapa sih kok nomor akunnya diurutkan seperti ini, apa yang mendasari. Nanti guru bisa menanyakan seperti itu. Kemudian untuk yang langkah-langkah keenam, dari alasan urutan gambar tersebut, guru mulai menanamkan konsep. Jadi, kita sebagai guru mulai sedikit demi sedikit memberikan masukan kepada peserta didik kita. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan ataupun rangkuman. Nah, sekali lagi saya jelaskan langkah-langkah ini tidak paten, bisa disesuaikan dengan kondisi ataupun keadaan kelas teman-teman pada saat itu. Nah, oke, ini pembelajaran yang ketiga. Kita belajar tentang model pembelajaran number head together. Ini biasanya model pembelajaran yang sangat disukai oleh para guru karena menurut guru-guru ini sangat mudah dan efektif. Nah, ini bahasa Indonesianya nih, number head together nih kepala bernomor struktur sebenarnya. Nah, ini dulu ditemukan oleh Spencer Kagan tahun 1992. Sudah lama sekali, tapi ini baru hits sekitar 5 tahun kebelakangan. Nah, kalau tadi langkah-langkahnya ada 7, di sini di number head together ini ada 6 langkah. Nah, untuk yang pertama, peserta didik dibagi menjadi kelompok gitu, beberapa kelompok. Nah, ini nanti setiap kelompok itu ada nomornya, teman-teman. Jadi misalnya teman-teman membentuk 6 kelompok, berarti nanti harus langsung dinomori 1, 2, 3, atau bisa diberikan nama sesuai keinginan gurunya, misal merah, kuning, hijau, itu bisa. Itu kondisional sekali. Nah, kemudian untuk yang kedua langkah-langkahnya, guru memberikan tugas dan masing-masing kelompok akan mengerjakan. Nah, ini tugasnya bisa analisis, bisa terserah, pokoknya yang memang sesuai dengan materinya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan memastikan setiap anggota kelompok dapat mengerjakan dan mengetahui jawabannya. Jadi, dalam satu kelompok itu, kita sebagai guru harus memastikan bahwa setiap anggota dari tim tersebut ataupun kelompok tersebut memang ikut serta dalam diskusi tersebut. Kemudian yang keempat, guru memanggil salah satu nomor dari peserta didik dengan nomor yang dipanggil melaporkan hasil kerjasamanya. Seperti itu. Jadi misal langsung ditunjuk nomor 2 atau kuning seperti itu, dia akan langsung bisa maju dan juga melaporkan. Jadi ada was-wasnya gitu. Oh, nanti saya bakal ditunjuk. Nah, dari situ peserta didik bisa memastikan bahwa dia harus memahami semuanya gitu. Kemudian untuk yang kelima, ini adalah tanggapan dari teman yang lain. Jadi ketika tadi di langkah-langkah keempat peserta didiknya memberikan penjelasan dari jawaban dari hasil diskusi mereka, kemudian itu akan ada tanggapan dari kelompok lain seperti itu. Nah, kemudian yang keenam adalah kesimpulannya seperti itu. Sangat mudah, makanya ini model pembelajaran yang sangat sering dipakai oleh para guru juga para dosen.
Nah, kemudian untuk model pembelajaran yang selanjutnya adalah cooperative script. Ini ditemukan oleh Dan Seru tahun 1985. Mari kita lihat langkah-langkahnya. Oke, jadi sebelumnya ini memang cooperative script ini adalah sebuah metode, tapi menurut saya ini adalah model ya. Model pembelajaran di mana peserta didik bekerja berpasangan dan bergantian secara lisan mengikhtisarkan bagian-bagian dari materi yang dipelajari. Nah, ini langkah-langkahnya ada 4 gitu. Teman-teman bisa baca di sini, tapi nggak apa-apa. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, guru membagi peserta didik untuk berpasangan. Nah, di sini gurunya nanti akan membagi, oh ini kamu bersama ini, kamu bersama ini, terserah guru, atau peserta didiknya bisa membagi sendiri. Kemudian yang kedua, guru membagikan wacana atau materi dari setiap peserta didik untuk dibaca dan membuat ringkasan. Kemudian guru dan peserta didik menetapkan siapa yang pertama berperan sebagai pembicara dan siapa yang berperan sebagai pendengar, seperti itu. Nah, sekali lagi ini nggak harus ditentukan oleh guru sih, saya rasa, karena misalnya peserta didik kita itu sudah sekolah menengah atas ataupun mahasiswa, mereka sudah bisa memilih timnya masing-masing. Kemudian yang keempat, pembicara membacakan ringkasannya selengkap mungkin dengan masukan ide-ide pokok dalam ringkasannya. Sementara pendengar menyimak, mengoreksi, menunjukkan ide-ide pokok yang kurang lengkap, membantu mengingatkan, menghafalkan ide-ide pokok dengan menghubungkan materi sebelumnya atau dengan materi yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, mereka bisa bertukar peran. Yang semula menjadi pembicara, mereka bisa menjadi pendengar. Seperti itu. Kemudian kita juga akan menyimpulkan, gitu. Peserta didik juga akan ikut, nggak hanya guru saja. Kemudian yang ketujuh adalah penutup, seperti itu. Baik, para calon guru, yang selanjutnya kita akan membahas tentang model pembelajaran Student Teams Achievement Division atau biasa disebut dengan STAD. Nah, di sini ini maksudnya adalah mencari kelompok yang berprestasi, intinya beberapa yang unggul. Nah, ini model pembelajarannya ditemukan oleh Slevin tahun 1995. Nah, langkah-langkahnya yang pertama adalah membentuk kelompok yang anggotanya 4 orang secara heterogen. Misalnya itu heterogen itu berbagai macam, bisa dari jenis kelamin, prestasi, suku atau lain-lain. Tapi kalau suku saya sarankan jangan, mending yang lain aja. Kemudian yang kedua, guru akan menyajikan pelajaran. Maksudnya di sini adalah menerangkan materi awal di dalam pertemuan tersebut sehingga anak-anak itu tidak ngeblank nantinya seperti apa materi yang akan dipelajari. Kemudian yang ketiga adalah guru memberikan tugas kepada kelompok-kelompok untuk dikerjakan oleh anggota-anggota kelompok. Nah, anggotanya yang tahu dan pengetahuannya lebih nanti akan menjelaskan kepada anggota yang lain sampai semua anggota dalam kelompok itu paham. Oke, yang keempat, kemudian guru memberikan kuis, pertanyaan, atau apapun untuk mengetes kepada keseluruhan peserta didik. Nah, pada saat menjawab kuis, nah itu tidak boleh saling membantu, harus independen. Kemudian yang kelima adalah guru memberikan evaluasi, dan yang keenam adalah kesimpulan. Model pembelajarannya selanjutnya adalah jigsaw ataupun model tim ahli. Nah, model ini ditemukan oleh Aronson, Blaney, Stevens, Sikes, and Snap tahun 1979. Oke, untuk langkah-langkah yang pertama adalah peserta didik dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok gitu, 4 anggota tim atau terserah berapapun, bisa kondisional sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang kedua, setiap orang dalam tim akan diberikan bagian materi yang berbeda-beda. Nah, yang ketiga, setiap orang dalam tim diberikan bagian materi yang ditugaskan tadi.
Nah, selanjutnya baru anggota dari tim yang berbeda yang telah mempelajari bagian ataupun subbab bagiannya dia sendiri itu bertemu dalam kelompok-kelompok yang baru, jadi muter seperti itu. Nah, kemudian didiskusikan. Nah, selanjutnya setelah selesai diskusi, sebagai tim ahli, setiap anggota kembali ke kelompok asal. Jadi nanti mereka itu menjelaskan lagi ke kelompok asalnya, oh yang pertanyaan nomor ini jawabannya seperti ini karena seperti ini, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya tim ahli mempresentasikan hasil diskusi di depan sesuai dengan arahan guru nanti. Nah, kemudian guru memberikan evaluasi dan yang terakhir adalah penutup. Kemudian model pembelajaran yang selanjutnya adalah Problem Based Introduction atau PBI, yaitu pembelajaran berdasarkan masalah, mirip-mirip dengan Problem Based Learning ini. Nah, untuk langkah-langkahnya, baik yang pertama, guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan apa saja yang dibutuhkan, peralatan apa saja, media apa saja, kemudian memberikan motivasi dalam nanti bagaimana sih memecahkan masalah yang diberikan oleh guru itu nanti. Nah, kemudian yang kedua, guru membantu peserta didik mendefinisikan, mengorganisasikan tugas-tugas mereka berhubungan dengan topik-topik. Nah, yang ketiga, guru mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang sesuai. Gitu. Jadi, nanti guru juga memberikan fasilitas apa saja sih nanti yang dibutuhkan dalam pembahasan masalah. Nah, yang keempat, guru membantu peserta didik dalam merencanakan ataupun menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan yang diinstruksikan oleh seorang guru tersebut. Kemudian yang terakhir, guru membantu peserta didik untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka. Oke, model pembelajaran yang selanjutnya adalah artikulasi. Langkah-langkahnya apa? Let's check it out. Yang pertama, nomor 1, menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Ini wajib ya. Nanti kalau teman-teman menjadi guru ataupun calon guru yang sedang PPL ataupun KPL di sekolah, wajib menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai sebelum memulai pembelajaran ataupun di awal pembelajaran. Yang kedua, guru menyajikan materi sebagaimana biasanya. Nah, yang ketiga, guru mengetahui daya serap ataupun kemampuan peserta didik, kemudian dibentuk kelompok, berpasangan 2 orang. Kemudian yang keempat, kemudian suruhlah seorang dari pasangan tersebut menceritakan materi yang baru diterima dari guru, dan kemudian pasangannya mendengarkan dan membuat catatan-catatan yang penting. Nah, selanjutnya, kemudian suruh ataupun instruksikan peserta didik kalian secara bergiliran ataupun diajak menyampaikan hasil wawancara dengan pasangannya itu tadi. Kemudian yang keenam, guru mengulangi dan menjelaskan kembali materi yang sekiranya belum dipahami. Jadi tidak dibiarkan begitu saja, tapi guru juga tetap mengkontrol. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Model yang selanjutnya adalah mind mapping. Nah, ini sangat baik digunakan untuk pengetahuan awal peserta didik, jadi dia bisa memeta-metakan apa saja sih nanti kiranya isi dari materi yang akan dipelajari. Oke, langkah-langkah. Yang pertama, guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua, guru mengemukakan konsep atau permasalahan yang akan ditanggapi oleh peserta didik, dan sebaiknya permasalahan tersebut mempunyai alternatif jawaban. Kemudian yang ketiga, membentuk kelompok yang anggotanya 2-3 orang. Ini terserah ya, ini bisa kondisional sesuai dengan jumlah peserta didik yang ada di kelas kalian. Kemudian yang keempat, setiap kelompok menginventarisasi atau mencatat alternatif jawaban dari hasil diskusi. Kemudian setiap kelompok membacakan hasil diskusinya dan guru nanti mencatat gitu dan mengelompokkan sesuai dengan kebutuhan guru. Kemudian dari data-data di papan ataupun apapun media apapun yang digunakan oleh guru, kemudian nanti peserta didik diminta membuat kesimpulan. Dan yang kemudian sesudah itu maka bisa dilanjutkan di materi yang selanjutnya. Nah, model yang selanjutnya adalah make a match. Nah, di sini mencari pasangan ya, bukan mencari pasangan hidup, tapi ini adalah mencari pasangan bagaimana membahas materi yang dipelajari pada waktu pertemuan tersebut. Nah, make a match ini ditemukan oleh Lorna Curran tahun 1994.
Langkah-langkahnya yang pertama, guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi beberapa konsep atau topik yang cocok dalam sesi review nanti. Kemudian sebaliknya, satu bagian kartu soal dan bagian lain adalah kartu jawaban. Nah, setiap peserta didik mendapatkan satu buah kartu. Nah, kemudian peserta didik akan nanti memikirkan jawaban ataupun soal dari kartu yang dipegang. Jadi dalam kartunya itu ada soalnya. Kemudian selanjutnya setiap peserta didik mencari pasangan yang mempunyai kartu yang cocok dengan jawabannya. Nah, yang kelima, setiap peserta didik dapat mencocokkan kartunya sebelum batas waktu diberi poin. Jadi nanti ada waktunya, terserah gurunya mau ngasih berapa. Kemudian yang keempat, setelah satu babak kartu dikocok ataupun diacak, agar setiap peserta didik mendapatkan kartu yang berbeda. Jadi harus dipastikan ya, kartunya berbeda. Kemudian demikian seterusnya, kemudian yang terakhir, kesimpulan. Model yang selanjutnya adalah Think, Pair, and Share yang ditemukan oleh Frank Lehman tahun 1985. Untuk langkah-langkahnya yang pertama, guru menyampaikan inti materi dan kompetensi yang ingin dicapai. Kemudian, peserta didik diminta untuk berpikir ataupun punya pikiran awal tentang materi yang akan dipelajari. Kemudian, guru akan menyampaikan permasalahan juga. Kemudian yang ketiga, peserta didik diminta berpasangan dengan teman sebelahnya, gitu. Bisa 2 orang ya. Kemudian mengutarakan hasil pemikirannya masing-masing. Nah, yang keempat, guru memimpin pleno kecil diskusi dan setiap kelompok akan mengemukakan hasil diskusinya. Selanjutnya, yang berawal dari kegiatan tersebut mengarahkan pembicaraan pada pokok permasalahan dan menambahkan materi yang ternyata belum dibahas oleh peserta didik. Jadi gurunya harus menambahkan. Kemudian guru memberi kesimpulan dan juga penutup. Nah, ini yang pasti banyak disukai, yaitu model pembelajaran debat. Langkah-langkahnya yang pertama, guru membagi 2 kelompok peserta debat, yang satu pro dan yang satunya kontra. Jadi bisa kanan pro dan yang kiri kontra. Kemudian guru memberikan tugas untuk membaca materi yang akan didebatkan oleh kedua kelompok. Yang ketiga, setelah selesai membaca materi, guru menunjuk salah satu anggota dari kelompok pro untuk berbicara dan menanggapi. Kemudian nanti akan dibalas ataupun ditanggapi oleh kelompok yang kontra. Nah, sementara peserta didik menyampaikan gagasannya, guru juga menulis inti-intinya. Boleh pakai iPad, boleh pakai tab, laptop, ataupun papan tulis, terserah. Kemudian yang kelima, guru menambahkan konsep ataupun ide yang belum diungkapkan oleh peserta didiknya. Nah, yang keenam, dari data-data papan tersebut, guru mengajak peserta didik menarik kesimpulan dan merangkum. Model selanjutnya adalah role playing. Langkah-langkahnya yang pertama, guru menyusun dan menyiapkan skenario yang akan ditampilkan. Yang kedua, menunjuk beberapa peserta didik untuk mempelajari skenario 2 hari sebelumnya, gitu. Jadi sebelum kegiatan belajar mengajar, peserta didiknya diberikan skenario dulu. Kemudian guru membentuk kelompok peserta didik yang anggotanya 5 orang. Selanjutnya, memberikan penjelasan tentang kompetensi yang ingin dicapai. Oke, kembali ke langkah yang ketiga, ini nggak harus 5 orang ya, terserah ya. Kemudian yang selanjutnya, langkah-langkah kelima, memanggil para peserta didik yang sudah ditunjuk untuk melakonkan skenario yang sudah dipersiapkan. Ini sangat cocok kalau misalnya teman-teman sedang membahas tentang pelajaran laporan keuangan ataupun audit. Sangat cocok. Kemudian masing-masing peserta didik duduk di kelompoknya, masing-masing sambil memperhatikan dan mengamati skenario yang sedang diperagakan. Nah, kemudian yang ketujuh, setelah selesai dipentaskan masing-masing peserta didik, diberikan kertas sebagai lembar kerja untuk membahas materinya. Nah, yang selanjutnya, masing-masing kelompok menyampaikan hasil kesimpulan, kemudian guru memberikan kesimpulan secara umum, dan habis itu evaluasi ya, dan yang terakhir penutup. Perlu saya tekankan lagi bahwa semua langkah-langkah yang sudah dijelaskan di sini itu tidak paten ya, bisa disesuaikan dengan kondisi kelas masing-masing. Baik calon guru, itu tadi adalah model-model pembelajaran kooperatif yang mungkin bisa dijadikan alternatif sebagai model pembelajaran yang ada di kelas nantinya. Untuk model pembelajaran kooperatif yang lain bisa dibaca di PowerPoint saya. Oke, baik.
Saya undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bye.